Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Apapun kondisinya, semoga kalian semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan, karena kesehatan adalah segala-gala-gala-galanya. Bagi yang belum pup, silahkan nyalakan air kerannya untuk kamuflase dan segera balik sini lagi untuk kembali menyimak rangkuman alur cerita film yang sebentar lagi akan kita mulai. Sudah pupnya? Oke, langsung aja tanpa babi but, serat trot, berat. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berasal dari negara yang terkenal dengan rempah-rempahnya, tumbar miri jahe. Sekaligus negara yang sepertinya berjoget sambil guling-guling di rumput dengan pudel kemana-mana adalah sebuah kebutuhan primer. Ya, betul sekali. Film yang akan kita bahas adalah film yang berasal dari Hindia. Drishyam, begitulah judul film ini. Drishyam adalah salah satu film India yang disutradarai oleh Nishika Kamath. Dikemas dengan sangat menarik dan menegangkan. Film ini tidak menonjolkan tentang drama cinta-cintaan pada umumnya. Film Drishyam ini lebih banyak bercerita tentang perjuangan mati-matian seorang ayah yang bernama Vijay Salgaonkar untuk melindungi keluarganya. Sekedar info ya sis, seperti kebanyakan film India, film ini durasinya lumayan panjang, hampir 3 jam. Jadi kalau mau nonton jangan lupa bawa pemain cadangan ya, takutnya nanti lehernya kesleo karena kelamaan rebahan. Oke, kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan adegan di mana ada seorang pria berbadan sedikit gempal dengan ulat bulu umur 2 bulan nempel di bawah hidungnya. Doi turun dari bus sumber safety jurusan Surabaya Pondolem. Pria ini kemudian mampir ke warung kopi di sekitar tempat tersebut dan bertanya kepada Lek Martin yang punya warung. Diketahui pria tambun tersebut ternyata bernama Satis Naik, seorang polisi yang baru-baru ini dipindah tugaskan ke wilayah Pondolem. Dengan sedikit cahaya ilahi dari kepalanya, Lek Martin menunjukkan lokasi kantor polisi yang ditanyakan dan ternyata letaknya tepat berada di depan warung. Di situ Lek Martin bilang, "Kui lo Lek kantore, PC popi mripatmu." Kalian perlu ingat ya, Lek Martin di sini sempat menunjukkan bangunan kantor polisi lama yang berada di sebelah kantor polisi yang baru. Sebelum cabut, Lek Martin gak lupa sempat promosi dulu. Mangan-mangan kene lo Lek, nek selo. Oke, jangan lupa like, komen, dan sabrek. Lanjut, Mas Satis Naik bergegas masuk kantor polisi tersebut untuk menemui kapolseknya. Ketika sedang menunggu, Mas Satis Naik sempat terkejut ketika melihat seseorang yang tengah duduk termenung di dalam ruangan. Ya, pria tersebut adalah Vijay Salgaonkar, sosok yang saat ini tengah ramai diberitakan. Bahkan Pak Polisi di situ menyebutkan bahwa apa yang sudah dia perbuat sungguhlah tidak bisa dipercaya. Wow, siapakah Vijay ini dan apa yang dia perbuat hingga Pak Polisi menangkapnya? Langsung aja kita diajak flashback ke kejadian sebelumnya. Diceritakan Vijay adalah seorang pemilik usaha Mirage Cable Network, sebuah perusahaan penyedia TV berjaringan. Diperlihatkan di sini Vijay memiliki hobi suka nonton film, termasuk diantaranya film action, film drama, film Korea, dan film itulah ya. Vijay juga memiliki seorang karyawan bernama Jose. Meski parasnya tampan seperti anggota boyband Ding Ding Pading Ding, Jose di sini adalah tipe karyawan yang agak lemot, pelupa, dan sedikit teledor. Vijay pun sering memarahinya karena pekerjaannya yang sering tidak beres. Diketahui juga Vijay adalah member tetap warung Lek Martin. Vijay kerap mampir ke warung meskipun hanya untuk menyeruput kopi sambil baca-baca koran lampu merah. Vijay ternyata termasuk orang yang baik hati. Hal tersebut ditunjukkan dengan adegan di mana dia merasa iba kepada sepasang orang tua yang sedang sedih mengetahui anaknya sedang dipenjara karena masalah cicilan motor Yamancal Nmax. Sepasang orang tua tersebut bahkan sedang janjian untuk ketemu dengan seseorang yang bernama Gaitonde, yang diketahui adalah seorang oknum polisi korup yang suka makan uang haram. Astagfirullahaladzim. Gaitonde memenjarakan anak dari orang tua tersebut hanya karena telat membayar cicilan terakhir dan karena pemilik bank titil tersebut adalah saudaranya sendiri. Sungguh egois. Mendengar kasus yang tidak masuk akal tersebut, Vijay tiba-tiba teringat akan film detektif Conan yang pernah dia tonton di hari Minggu dengan peristiwa yang hampir serupa. Dan dari film tersebut, Vijay mendapatkan ide, yaitu habeas corpus. Ya, habeas corpus adalah salah satu istilah hukum yang dipercaya bisa membebaskan anak dari orang tua tersebut dari penjara. Dikarenakan penahanannya ilegal, anak tersebut bisa bebas jika orang tuanya melapor ke pengadilan. Vijay pun berjanji akan share kontak beberapa pengacara kenalannya untuk membantu orang tua tersebut. Sungguh baik sekali. Di tengah-tengah obrolan, pelayan Lek Martin yang bernama Peter bilang bahwa demi teko, dan akhirnya kita bisa melihat tampang dari Gaitonde yang ternyata juga punya ulat bulu umur 2 bulan nempel di bawah hidungnya. Heran, banyak banget orang India yang pelihara ulat bulu. Dengan sigap, Lek Martin segera menyuruh sepasang orang tua tersebut untuk kabur karena mereka sudah mendapatkan jalan keluar untuk membebaskan putranya tanpa harus membayar upeti kepada Gaitonde. Gaitonde pun sempat jengkel karena calon korban palaknya sudah kabur duluan. Sebelum balik, Gaitonde pun masih sempat-sempatnya ngambil roti nggak bayar. Mungkin moto hidupnya adalah gak apa-apa pulang dengan tangan kosong. Yang penting perut harus terisi. Emang Gaitonde nggak ada akhlak. Lanjut, karena lokasi kantor dan rumahnya yang cukup jauh, diketahui Vijay lumayan jarang balik ke rumah. Vijay hanya sesekali pulang, itu pun pulangnya pagi-pagi subuh. Di hari itu Vijay menyempatkan untuk sarapan pagi bersama keluarga kecilnya. Dikenalkan di situ Vijay memiliki istri semelohai bernama Nandini. Vijay juga memiliki 2 orang anak perempuan yang masih remaja bernama Anju dan putri kecilnya yang bernama Anu. Ya, Anu. Anu saat ini masih sekolah dasar. Di tengah sarapan pagi, Nandini protes kepada Vijay karena jarang mengangkat telepon dari rumah. Vijay pun beralasan karena sinyal yang buruk, padahal dia sengaja tidak mengangkat telepon karena berisik dan sering mengganggu dirinya nonton film. Setelah jengkel soal telepon, kini Nandini protes karena sudah lama Vijay tidak mengajak mereka tamasya keliling-keliling kota. Mereka bilang ingin pergi ke Panaji minggu ini. Mereka pengen shopping, nonton bioskop, makan pizza, foto alay di toilet, sama nongski di Starbucks.
Ya meskipun awalnya tidak mau karena Vijay termasuk orang yang pelit, akhirnya Vijay mengabulkan permintaan mereka. Sebuah kebahagiaan sederhana dari sebuah keluarga kecil benar-benar saya nikmati di film ini, di mana hal-hal seperti beli es krim bersama keluarga bisa menjadi sesuatu yang sangat beautiful. Oke. Di tengah makan siang di Panaji, lagi-lagi Vijay mau tidak mau harus mengabulkan satu permintaan dari Anju putri sulungnya untuk membiayai kemah di luar kota karena Anju terpilih mewakili sekolahnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Singkat cerita, diperlihatkan Anju sedang mengikuti rangkaian kegiatan kemah. Di situ Anju bertemu dengan seorang anak laki-laki maha gaul bernama Sam. Sam di sini termasuk anak yang berbakat jadi admin Lambe Tura karena diperlihatkan di situ dia suka mengambil gambar atau video orang-orang di sekelilingnya ketika kegiatan kemah dengan hengpong jadulnya, termasuk secara diam-diam mengambil gambar Anju. Sungguh tidak terpuji. Lanjut ke cerita. Setelah kegiatan kemah berakhir, Nandini mengajak keluarganya untuk mengunjungi kediaman orang tuanya yang merupakan mertua si Vijay. Di sana Vijay bertemu dengan sepupunya yaitu Rajesh, seorang anggota partai politik Goa Jana Perjuangan. Rajesh pun menceritakan dia tengah membantu masyarakat untuk menutup paksa sebuah tambang batu tanpa izin yang berada di daerah Pavelim. Dikatakan tambang tersebut diprotes karena tidak ramah lingkungan. Lanjut lagi, setelah kembali ke Pondolem, seperti biasa Vijay nongski santuy di coffee shop punya Lek Martin. Di situ rupanya Lek Martin memperkenalkan Vijay kepada Rani, seorang kontraktor yang saat ini bekerja membangun kantor polisi Pondolem yang baru. Di situ ternyata Vijay mau minta tolong kepada Rani untuk membetulkan sebuah bangunan ruko milik Vijay yang kebetulan rusak. Kalian harus ingat adegan yang satu ini ya. Di tengah-tengah obrolan, masuklah Saiton yang tidak lain adalah Gaitonde. Gaitonde ternyata marah-marah karena curiga ada seseorang yang mengajari istilah hukum kepada orang tua yang anaknya dia tahan secara paksa. Hingga akhirnya dilepaskan dan Gaitonde tidak punya ceperan uang haram. Syukurin. Sempat menyindir Gaitonde adalah polisi yang korup. Vijay dan Gaitonde pun sempat bersitegang dan hampir baku hantam. Untunglah di saat yang tepat datanglah Pak Sawan, senior polisi yang baik hati. Baku hantam pun ditunda minggu depan. Lanjut ke cerita, di tengah-tengah asiknya menggali lubang di halaman rumahnya untuk menyimpan pupuk kompos, Nandini kembali merengek kepada Vijay untuk mengajak seluruh keluarganya pergi ke Panaji tanggal 2-3 Oktober untuk menghadiri pengajian Swami Chinmayanan, salah satu pemuka agama di sana. Namun karena Vijay adalah orang yang pelit, permintaan dari Nandini pun ditolak mentah-mentah karena uang sudah habis dipakai untuk biaya kemah si Anju. Hari berikutnya, Rane sang kontraktor pun terlihat mengecek ruko milik Vijay yang akan segera dieksekusi oleh timnya bedah rumah. Ia berjanji akan segera mengerjakannya setelah proses memasang lantai kantor polisi Pondolem yang baru rampung hari Senin nanti. Kalian juga harus ingat adegan yang satu ini ya. Ketika akan mengopi santuy lagi di warung Lek Martin, Vijay kembali bergelut dengan si Gaitonde karena membela si Rani yang dikatakan melaporkan tindakan pungli Gaitonde kepada Pak Prabu yang merupakan Kapolsek Pondolem. Sempat dipisahkan oleh Lek Martin, akhirnya panggung UFC Vijay versus Gaitonde pun lagi-lagi ditunda. Meskipun telah diperingatkan Rani untuk tidak mencari masalah dengan Gaitonde, Vijay tetap tidak gentar sedikit pun karena menurut Vijay polisi harus mengayomi bukan menindas dan memeras rakyat. Mantap. Singkat cerita, pada hari Sabtu Vijay tengah sarapan pagi dengan keluarga kecilnya. Hari itu ternyata sedang tanggal merah, jadi kedua anaknya libur dari kegiatan sekolah. Dan karena libur, Nandini menyuruh si Anju untuk pergi ke pasar membelikan beberapa sayur untuk dimasak seperti sawi, bayam, lombok, krokot, dan sembuan. Sepulang dari berbelanja, Anju ternyata bertemu dengan Sam, anak laki-laki yang dia temui di perkemahan. Sam bilang dia sengaja ingin menemui Anju untuk menunjukkan sesuatu. Apakah itu? Boom! Hal mengejutkan terjadi di sini. Ternyata Sam menunjukkan sebuah rekaman video di mana Anju tengah mandi dan dia tidak memakai baju selai pun, alias telanjang. Merasa panik dan takut, Anju memohon dengan sangat kepada si Sam untuk menghapus video haram tersebut dan meminta agar tidak disebarluaskan. Sambil menangis, Anju terus memohon kepada Sam hingga Sam pun bersedia untuk menghapus video tersebut, namun dengan satu syarat. Anju harus bersedia menemuinya di gudang belakang rumah Anju jam 11 malam hari itu juga untuk melakukan mantap dasar otak mesum. Singkat cerita, jam 11 malam pun akhirnya tiba. Anju terus menangis ketakutan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus memilih menemui Sam atau menghadapi kenyataan bahwa videonya akan menyebar di internet. Di saat yang sama, Vijay terlihat tengah asik nonton film di kantornya. Aduh. Dan momen itu pun tiba. Di tengah hujan deras dan dengan putus asa, akhirnya Anju memenuhi permintaan Sam untuk bertemu di gudang belakang rumahnya untuk enak-enak. Sam pun dengan senyum-senyum mesum mulai mengikuti Anju masuk ke dalam gudang. Nafsu sudah diubun-ubun, ternyata bakekok. Anju ternyata ditemani oleh ibunya Nandini. Sam pun terlihat marah dan merasa ditipu karena yang dia minta Anju harus datang sendirian. Sam pun mengancam akan menyebarluaskan video Anju yang tengah mandi di Telegram teman-teman mesumnya. Dengan terus menangis, Anju dan ibunya pun memohon kepada Sam untuk menghapus video tersebut. Dan ketika Sam tengah mengancam Nandini, Anju berinisiatif untuk merebut paksa hengpong jadul milik Sam dengan sebuah linggis legendaris milik Mas Moskop. Dan ketika Anju ingin menyamplok tangan Sam, boom, linggis tersebut malah telak mengenai kepala si Sam. Bodoh amat sia, tapi bagi saya mampus dasar bocah gemblung otak mesum.
Berikutnya, tanpa pikir panjang, Anju langsung menghancurkan handphone jadul milik Sam yang di dalamnya ada video terlarang. Namun setelah itu, kejadian mengejutkan terjadi. Sam ternyata sudah tewas. Wow, Sam diketahui sudah tidak lagi bernafas. Dengan panik, Anju bergegas menelepon ayahnya si Vijay, namun tidak ada jawaban. Ya, kita tahulah ya Vijay lagi ngapain. Akhirnya di tengah hujan deras, Nandini dan Anju nekat membungkus mayat Sam dengan aluminium foil. Bukan, maksudnya karung goni, menyeretnya ke halaman rumah dan menguburkannya di lubang pupuk kompos yang sebelumnya dibuat oleh Vijay. Yang mengejutkan lagi adalah semua peristiwa tersebut juga disaksikan oleh Anu yang tidak sengaja terbangun karena petir. Waduh, kacau. Berikutnya, Vijay yang sudah amat terlambat akhirnya pulang ke rumah dan mendengar semua hal gila yang sudah dilakukan Anju dan Nandini. Vijay mulai menelaah semua yang terjadi dan berpikir apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Yang pasti, Vijay tidak mau polisi tahu tentang peristiwa ini karena Anju akan dipenjara dan pastinya masa depannya akan hancur. Dengan sisa bukti handphone yang sudah hancur beserta kunci mobil Sam, akhirnya Vijay memutuskan untuk menutupi tragedi ini dengan cara melenyapkan semua bukti. Dengan segera, Vijay, Anju dan Nandini membersihkan TKP dari semua hal yang bisa diendus oleh polisi. Sempat mendapatkan ide dari film action untuk tetap menyimpan SIM card handphone milik Sam, Vijay bergegas mencari mobil Sam yang kemungkinan terparkir tidak jauh dari rumah. Dan di saat yang sama, entah kebetulan atau memang jodoh, di dekat mobil Sam yang terparkir, terlihatlah sosok Saiton ulat bulu siapa lagi kalau bukan Gaitonde. Ternyata Gaitonde tengah melakukan pungli terhadap warga yang diketahui sedang membuat paspor. Sempat curiga ada alarm berbunyi karena Vijay yang kurang hati-hati memencet kunci mobil, Gaitonde pun sempat memergoki Vijay sedang mengendarai mobil kuning milik Sam. Waduh, bisa jadi masalah ini. Lanjut ke cerita, Vijay terlihat sedang mengendarai mobil Sam jauh keluar kota sambil membayangkan beberapa film action. Bisa dikatakan Vijay ingin melenyapkan semua bukti berupa SIM card dan mobil milik Sam sejauh mungkin agar tidak ada satu orang pun yang tahu. Sama seperti beberapa adegan film yang pernah dia tonton. Ketika tengah berkendara, Vijay sempat mampir dan membeli sebuah handphone second untuk mengaktifkan SIM card Sam karena HP sebelumnya sudah hancur. Vijay ingin orang-orang berpikir bahwa Sam masih hidup. Berikutnya Vijay pergi jauh menuju sebuah pemberhentian truk dan bis luar kota. Di situ dengan terlebih dahulu menghilangkan jejak sidik jari, Vijay pun melemparkan handphone tersebut ke sebuah truk luar kota. Wah, ide yang sangat brilian dari seorang lulusan kelas 4 SD coy. Handphone sudah beres, kini Vijay tinggal melenyapkan mobil kuning milik Sam. Teringat sebuah lokasi yang diceritakan sepupunya Rajesh, Vijay pun bergegas menuju sebuah danau bekas tambang yang kini sudah ditutup. Vijay pun akhirnya berhasil menenggelamkan mobil milik Sam meskipun sempat hampir ketahuan orang ngarit di atas tebing. Berikutnya, malam hari di tengah hujan deras, Vijay kembali ke kantornya di Pondole menggunakan bajai. Vijay sempat bertemu dengan karyawannya Jose yang sempat melaporkan pekerjaan apa saja yang sudah dia lakukan hari ini. Saat itu Vijay menyampaikan kepada Jose bahwa dia dan keluarganya akan pergi selama 2 hari untuk mengikuti pengajian suami Chinmayanan. Ingat, mulai dari sini alibi keluarga Vijay mulai dibentuk. Merasa ada yang berbeda dari sikap Pak Vijay, Jose pun bertanya kepada Vijay, "Pak, sampean gak popo ta? Enek masalah?" Vijay pun sontak menyadari suatu hal bahwa dia harus bersikap seperti tidak terjadi apapun. Kalau tidak begitu, semua rencananya akan gagal. Setelah kembali ke rumah dan menenangkan seluruh anggota keluarganya, Vijay dikejutkan oleh suatu fakta besar bahwa Sam, anak yang mereka kubur di halaman, adalah putra sematawayang dari Inspektur Jenderal Polisi Wilayah Goa, Mera Dasmuk. Dan dia adalah seorang wanita alias seorang ibu. Bayangkan damage-nya kawan-kawan. Di malam itu juga, Vijay memberitahukan dan meminta kepada seluruh anggota keluarganya untuk bersikap seperti biasa. Karena Vijay percaya, cepat atau lambat polisi akan mendatangi mereka. Dan ketika mereka menunjukkan sesuatu ketakutan atau kegelisahan, maka polisi akan segera menyadarinya. Vijay pun menyampaikan bahwa besok pagi kita semua harus pergi ke tempat lain selama 2 hari untuk menenangkan diri. Namun bagi Vijay, hal tersebut adalah sebuah cara untuk membangun rangkaian alibi super edan. Tak lupa Vijay juga menyampaikan jika ada yang bertanya kemana mereka pergi, jawab saja kita pergi ke Panaji untuk menghadiri pengajian suami Chinmayanan. Tapi yang menjadi masalah adalah pengajian tersebut sudah berakhir hari ini. Wah, bagaimana Vijay mengatasinya? Lanjut ke cerita, akhirnya kita semua ditunjukkan kedua orang tua Sam. Ayahnya Mahesh Dasmuk merupakan pengusaha kerupuk kulit terenggiling sukses, sedangkan ibunya Mera Dasmuk merupakan inspektur jenderal kepolisian. Di situ diceritakan bahwa Mera sering memanjakan Sam dengan membelikannya barang-barang mahal seperti handphone, laptop, dan juga mobil. Menyadari bahwa anaknya belum pulang berhari-hari, Mahesh dan Mera pun mulai menghubungi handphone Sam, namun tak ada jawaban. Belum tahu aja mereka kalau handphone Sam lagi naik wahana truk mania antar kota antar provinsi. Bergurau. Berikutnya diperlihatkan keluarga Vijay sedang naik bus menuju Panaji. Di situ Vijay ternyata dapat rezeki karena nggak perlu bayar tiket bus, karena kernetnya adalah temannya sendiri. Kalian harus ingat juga adegan yang satu ini ya. Setelah sampai di Panaji, untuk membangun alibi, Vijay dan keluarganya benar-benar pergi ke lokasi pengajian meskipun terlihat acaranya sudah selesai. Vijay dan keluarganya mencoba untuk bersikap seperti biasa, seperti menonton di bioskop, makan di restoran, menginap di hotel dan sebagainya, meskipun terus merasa gelisah. 2 hari berikutnya, setelah pulang ke rumah, Vijay mengatakan kepada Nandini dan Anju bahwa ketakutan kita adalah bukti terakhir yang bisa dikorek oleh polisi. Vijay pun juga menyampaikan kepada Nandini dan Anju untuk menyimpan semua nota atas setiap barang yang mereka beli mulai dari sekarang. Wah, ide apa lagi ini?
Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Anju karena dialah orang yang tidak sengaja membunuh Sam. Hal serupa pun dirasakan oleh Mera, ibu Sam yang mulai cemas dan curiga telah terjadi sesuatu dengan anaknya. Hingga akhirnya, suatu ketika tepat di hari di mana ruko Vijay rampung direnovasi, Mera mendapatkan laporan bahwa mobil Sam ditemukan tenggelam di dasar danau. Waduh, ternyata mobil tersebut ditemukan oleh dua bocah petualang yang tengah berenang di sana. Diperkirakan mobil tersebut sudah 2 minggu terbenam di dasar danau. Sempat memastikan langsung bahwa itu adalah mobil anaknya, Mahesh dan Mera pun mulai takut bahwa hal yang tidak diinginkan terjadi pada Sam. Mera pun menginginkan jangan sampai ada media yang terlibat mengingat Mera adalah Inspektur Jenderal Kepolisian. Sesampainya di kantor, Mera langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Sam lewat ponselnya. Hingga akhirnya terkuaklah sebuah fakta bahwa handphone yang digunakan Sam pada tanggal 2 dan 3 Oktober adalah 2 handphone yang berbeda. Dan lokasi pertama handphone tersebut diketahui aktif adalah di Pondolem, tempat tinggal Vijay dan keluarganya. Waduh, apakah Vijay akan ketahuan? Berikutnya, setelah mendapatkan foto Sam, Pak Prabu yang merupakan Kapolsek Pondolem segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan apa yang kita takutkan di awal sepertinya terjadi di sini, cuy. Siapa lagi kalau bukan si Gaitonde? Setelah melihat gambar mobil milik Sam, Gaitonde langsung teringat kejadian di mana dia melihat Vijay mengendarai mobil yang hampir sama dengan yang ada di foto. Mengetahui si Vijay sedang berada di warung Le Martin, Gaitonde sengaja memancing reaksi dari si Vijay karena akhir-akhir ini dia nampak tidak seperti biasanya. Dan betul adanya, ketika Gaitonde mengungkit kasus di mana sebuah mobil kuning ditemukan, boom, refleksi Vijay memberikan sebuah respon, hal yang dari tadi ditunggu-tunggu oleh Gaitonde. Menerima laporan dari Gaitonde bahwa dia menaruh kecurigaan kepada Vijay, Pak Sawan pun mentah-mentah menampiknya karena selama ini Pak Sawan mengenal Vijay adalah seorang yang baik yang suka membantu sesama. Pak Sawan merasa Gaitonde mulai melibatkan Vijay hanya karena dia punya masalah pribadi dengannya. Merasa yakin yang dia lihat saat itu adalah Vijay, Gaitonde pun tak habis akal. Dia pun melapor kepada Pak Prabu, Kapolsek Pondolem dengan menyertakan bukti jadwal kunjungan Gaitonde ke lokasi di mana dia melihat Vijay mengendarai mobil Sam. Padahal Gaitonde ke sana untuk memalak warga yang ingin memverifikasi paspor. Sementara itu, tengah berada di rumah, Vijay terlihat tengah mengajari seluruh keluarganya untuk menyampaikan pernyataan yang sama ketika nanti polisi menanyai mereka. Anju dan Anu diminta cukup menceritakan apa yang mereka lakukan selama berada di Panaji. Vijay pun meminta mereka jangan sampai merubah pernyataan apapun yang terjadi karena Vijay yakin suatu hari polisi akan datang menanyai mereka. Vijay pun bilang bahwa pilihan mereka saat ini adalah menyerah atau terus berjuang. Dan karena merasa apa yang keluarganya perbuat tidaklah salah karena membela diri, Vijay memutuskan untuk berjuang sampai mati. Widih, mulai tegang ini. Keesokan harinya, Pak Prabu, Pak Sawan beserta Gaitonde mulai menelusuri jejak awal mobil Sam terlihat. Di sana mereka menanyai Salvis, seorang warga yang kemarin dipalak oleh Gaitonde. Namun apa jawabannya? Salvis mengaku tidak begitu yakin apakah benar yang kemarin dia lihat bersama Gaitonde adalah Vijay. Wow, beruntung banget si Vijay ya. Entah karena masih kesal karena dipalak atau memang tidak yakin, Salvis mengatakan bahwa sepertinya saat itu bukanlah Vijay. Ditambah ada beberapa warga setempat yang juga memiliki mobil berwarna kuning serupa. Gaitonde pun gigit jempol. Berikutnya, lambat laun akhirnya polisi pun mendapatkan info terkait Anju yang mengikuti kemah bersama Sam. Seperti habis minum obat kuat, Gaitonde pun semakin beringas mengejar fakta bahwa keluarga Vijay lah yang bertanggung jawab atas hilangnya putra sematawayang Jenderal Inspektur Merah. Dan di tengah kecurigaan terhadap Vijay, terbongkarlah suatu fakta besar. Apakah itu? Boom, ternyata Anju merupakan anak angkat keluarga Vijay. Vijay yang baik hati diketahui mengangkat Anju sebagai anak dari kecil. Padahal saat itu Vijay baru berusia 21 tahun. Vijay sendiri merupakan anak yatim piatu, jadi dia sangat mengerti bagaimana rasanya tidak memiliki orang tua. Wow, sungguh berhati mulia. Pak Sawan pun kembali menyindir Gaitonde bahwa dia harusnya malu telah menuduh Vijay melakukan kejahatan. Lanjut ke proses penyidikan karena ditemukan keterkaitan antara Anju dan Sam. Akhirnya tim Pak Prabu pun bergerak ke sekolah di mana Anju belajar. Di sana Anju yang masih deg-degan akhirnya memberanikan diri menemui Pak Prabu didampingi oleh kepala sekolah. Di sana Anju menjawab semua pertanyaan dari Pak Polisi terkait ada hubungan apa dirinya dengan Sam. Dan karena sudah mendapatkan wejangan dari ayahnya Vijay, dengan lancar Anju menjawab semua pertanyaan Pak Polisi dengan santuy. Bahkan pertanyaan jebakan ala-ala Pak Polisi pun berhasil doi lewati dengan sempurna. Tentunya karena briefing ayahnya Vijay lulusan kelas 4 SD yang hobi nonton film. Mantap. Setelah tidak mendapatkan informasi dari Anju, polisi pun bergerak menuju rumah Vijay. Nandini pun nampak syok karena dia masih merasa sangat ketakutan dan belum siap dengan ini semua. Tetapi di saat yang tepat, teteret-teret, datanglah si Vijay mengendarai belalang tempurnya. Berdalih dapat telepon dari sekolah Anju yang bilang bahwa ada polisi datang, Vijay pun bergegas pulang ke rumah untuk melindungi istrinya. Ketika Pak Prabu mulai menanyakan pertanyaan seputar kasus hilangnya Sam, Nandini pun hampir saja menghancurkan strategi Vijay dengan secara spontan menyebutkan tanggal di mana mereka pergi. Sesuatu yang sangat janggal padahal Pak Polisi belum menanyakan apapun, tapi Nandini sudah menyiapkan jawaban. Waduh. Tapi dengan sigap Vijay mencoba mencari alasan untuk melindungi istrinya yang keceplosan. Vijay mengatakan bahwa Nandini masih syok karena Anju yang tengah bersekolah tiba-tiba didatangi polisi bertanya tentang sebuah kasus kriminal. Nandini takut Anju akan dikeluarkan dari sekolah karena kasus ini. Wow, alasan yang masuk akal. Pinter kali ini si Vijay.
Berikutnya, ketika ditanya kemanakah Vijay pada tanggal 2 Oktober, Vijay pun menjelaskan dengan sangat rinci kemana dan apa saja yang dia lakukan bersama keluarganya pada hari tersebut. Didukung dengan semua bukti nota pembayaran yang sudah disiapkan sebelumnya, Vijay membuktikan bahwa mereka sekeluarga tidak berada di rumah pada hari tersebut. Merasa aneh dengan nota tersebut, Gaitonde pun menyangkal dan bilang bahwa mana ada orang kok nyimpen nota begitu. Dan dengan sedikit memelas, Vijay pun menjawab, kita orang biasa pak, kita biasa nyimpen nota buat nanti didata di akhir bulan untuk mengetahui kebutuhan mana yang tidak penting agar bisa ditabung. Gaitonde pun pulang dengan tangan kosong sambil gigit jempol. Wahahaha, gila banget, perfect. Di hari yang sama, karena bujukan Saiton Gaitonde, akhirnya tim Pak Prabu pun melaporkan tentang keluarga Vijay yang dicurigai ada sangkut pautnya dengan kasus hilangnya Sam kepada Pak Mahes dan Bu Mera. Meskipun tidak ada bukti sama sekali, di sana Gaitonde melaporkan tentang semua keterkaitan keluarga Vijay dan Sam di hari di mana Sam hilang, yaitu tanggal 2 Oktober. Bu Mera pun memerintahkan secara ilegal Pak Prabu untuk membawa seluruh anggota keluarga Vijay ke rumahnya esok hari untuk diinterogasi. Bu Mera merasa Vijay yang hanya lulusan kelas 4 SD tidak akan mampu untuk menghadapi situasi ini. Hari berikutnya, akhirnya hal yang ditakutkan terjadi. Vijay dan seluruh keluarganya dipanggil dan diinterogasi di rumah Pak Mahes dan Bu Mera. Lewat kamera CCTV, mereka mengawasi gerak-gerik dan mendengar detail alibi keluarga Vijay. Di sana Vijay, Nandini, Anju bahkan Anu pun menceritakan dengan sempurna alibi mereka. Agar terlihat natural, secara cerdik Vijay memberitahu anak-anak mereka untuk tidak menyampaikan jawaban yang sama persis. Mereka cukup menyampaikan mirip-mirip saja seperti jam berapa mereka datang dan sebagainya. Gila, ternyata Vijay sudah menyiapkan rencana sejauh ini. Di sisi yang lain, di luar kediaman Pak Mahes dan Bu Mera ternyata ada banyak masyarakat kerabat termasuk Pak Rane kontraktor, Le Martin owner warung kopi, dan orang tua Nandini. Mereka tengah protes karena memperlakukan keluarga Vijay secara egois dan ilegal, padahal mereka adalah pihak kepolisian yang harusnya mengayomi warganya. Pak Mahes dan Bu Mera yang sama sekali tidak menemukan jawaban dari proses interogasi tersebut, mulai tertekan dengan datangnya telepon dari pihak media yang bertanya bahwa tersebar isu bahwa mereka menahan keluarga Vijay secara ilegal. Bukti bahwa keluarga Vijay bertanggung jawab atas hilangnya Sam pun semakin mustahil ditemukan. Apakah Bu Mera menyerah sampai di sini? Oh, tentunya tidak. Insting sebagai inspektur jenderal kepolisian dan insting sebagai ibu membuatnya yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh si Vijay. Dia hanya belum menemukan buktinya saja. Bu Mera kemudian memerintahkan Pak Prabu dan pasukannya untuk mengikuti alur cerita Vijay dan mencoba membuktikan apakah betul mereka tidak berada di rumah pada tanggal 2 Oktober, hari di mana pada kejadian aslinya Anju secara tidak sengaja membunuh Sam. Wow, semakin menarik pemirsa. Sukses melewati interogasi, Vijay kembali memperingatkan pada keluarganya untuk tidak jumawa, takabur, dan berpuas diri. Seakan bisa membaca pergerakan polisi dan Ibu Mera, Vijay mengatakan bahwa setelah ini mereka akan mengalami hal yang lebih mengerikan dari sebelumnya, tentunya untuk memaksa mereka mengakui semuanya. Di malam tersebut, Vijay juga sempat menemui Rajesh, sepupunya, untuk meminta suatu bantuan. Apakah bantuannya? Kita akan ketahui bersama di bagian akhir film. Hari berikutnya dengan sangat serius Bu Mera mulai mendatangkan dan menginterogasi seluruh orang yang dikatakan berhubungan dengan Vijay di tanggal 2 Oktober. Namun apa jawabannya? Mulai dari Lek Martin, Jose karyawan Mirage Kabel yang ganteng, kernet bus kenalan Vijay, karyawan hotel di mana Vijay menginap, pegawai restoran Paf Baji, sampai operator bioskop di mana katanya Vijay dan keluarganya nonton, semuanya membenarkan dan membuktikan bahwa Vijay benar-benar berada di Panaji pada hari tersebut. Dan gilanya lagi, menurut Lek Martin, Vijay pun sempat menceritakan isi ceramah suami Chinmayanan dengan sangat lengkap. Padahal kita ketahui bersama Vijay tiba di Panaji, acaranya sudah selesai. Bagaimana bisa? Padahal di hari tersebut terjadilah tragedi linggis Moskov. Apa yang sudah Vijay lakukan? Pak Mahes, Bu Mera, bahkan Pak Prabu pun mulai pusing dengan situasi ini. Mana mungkin orang yang sama berada di dua tempat yang berbeda. Sempat putus asa, sedih dan kecewa karena tidak ada satupun bukti ditemukan. Kini Mera mulai menyadari bahwa selama ini dia telah salah meremehkan Vijay yang cuma lulusan kelas 4 SD. Mera di sini tahu betul ada kebohongan dan ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Vijay. Ingat saudara, firasat ibu sangatlah kuat melebihi kekuatan sutet Telkom samping rumah. Bergurau. Setelah mendapatkan clue dari Pak Prabu yang sempat menceritakan beberapa usaha Vijay sebelumnya dan hobi Vijay menonton film, Mera menyadari ada satu hal yang bisa membuktikan betulkah Vijay berada di Panaji pada tanggal 3 Oktober, yaitu rekaman CCTV ATM yang disebutkan salah satu kernet bus di mana Vijay sempat meminta berhenti untuk mengambil uang untuk membayar tiket. Wah. Dengan segera Bu Mera pun memerintahkan Pak Prabu untuk membawakannya rekaman CCTV ATM di mana katanya Vijay mengambil uang. Akan menjadi bukti yang kuat jika rekaman itu ditemukan. Dan akhirnya momen itu pun tiba. Sebuah rekaman CCTV akhirnya sudah siap untuk diplay untuk membuktikan apakah Vijay ada di Panaji tanggal 3 Oktober. Dan ketika Bu Mera skip videonya, boom, terpampang wajah Vijay nan ganteng sedang memandang CCTV. Layaknya ia sudah tahu bahwa suatu hari rekaman ini akan dilihat oleh Bu Mera. Gila. Semua bukti, semua saksi, semuanya membuktikan bahwa keluarga Vijay tidak ada sangkut pautnya dengan ini semua. Mustahil sekali saudara-saudara. Sejauh manakah Vijay dengan hebatnya melenyapkan bukti?
Sudah selesai, begitulah Pak Mahes mengungkapkan keputusasaannya terhadap keluarga Vijay. Ia menganggap bahwa selama ini kita hanya membuang waktu menuduh orang tak bersalah. Namun, ekspresi berbeda ditunjukkan oleh Bu Mera. Sekali lagi saya tegaskan, beliau ini memang galak dan kejam, tapi itu semua sebanding dengan pangkatnya yang merupakan seorang inspektur jenderal kepolisian. Dengan cerdasnya, dia memahami seluruh bukti yang menunjukkan bahwa Vijay tak bersalah. Hingga akhirnya, Bu Mera menyimpulkan suatu alibi yang sempurna yang telah dibuat oleh Vijay dengan sangat-sangat cemerlang. Dan berikut penjelasannya. Jelas sekali disebutkan bahwa Vijay tidak berada di Panaji tanggal 2 Oktober. Vijay pergi ke Panaji hanya di tanggal 3 Oktober. Dia membawa mobil Sam ke sana, membeli beberapa makanan untuk disimpan notanya yang adalah tanggal 3 Oktober agar polisi bisa mengecek tanggalnya benar. Kemudian, Vijay membuang handphone Sam ke sebuah truk antar kota antar provinsi untuk mengulur waktu. Lanjut, Vijay kemudian menenggelamkan mobil Sam ke dalam danau bekas pertambangan untuk menghilangkan jejak. Tidak selesai di situ, Vijay tidaklah kembali ke rumahnya di Pondolem saat itu juga, melainkan setelah membuang mobil, Vijay kembali lagi ke Panaji untuk membeli 4 paw baji di restoran dan memakannya sendiri. Berikutnya Vijay juga nonton di bioskop. Doi juga membeli 4 tiket untuk dia tonton sendiri. Setelah itu dia pun menuju terminal untuk melengkapi alibinya mengambil uang di ATM agar terekam CCTV. Wow, tidak lupa sebagai penutup dia pun membeli 4 tiket pulang ke Pondolem untuk dirinya sendiri yang membuat seolah-olah dia bersama istri dan kedua anaknya. Gila. Dan sebagai penyempurna dari semua alibi super edan yang dilakukan Vijay adalah hari berikutnya, yaitu tanggal 4 Oktober. Vijay mengajak seluruh keluarganya yaitu Nandini, Anju, dan Anu untuk mengulangi kejadian alias merekonstruksi ulang hal yang sudah dia lakukan di tanggal 3 Oktober. Mulai dari datang ke tempat pengajian suami Chinmayanan, meskipun acara pengajian sudah selesai, mereka tetap datang ke sana. Dan di sana Vijay mengetahui tentang DVD yang bisa dia pesan untuk mendapatkan isi ceramah suami Chinmayanan kemarin. Dan dari situlah Vijay bisa menceritakan semua isi ceramah suami Chinmayanan layaknya dia hadir pada tanggal 2 Oktober. Gokil. Berikutnya, mereka menginap di hotel pada malam harinya. Dan ketika karyawan hotel menunjukkan kamar kepada istrinya, dengan diam-diam Vijay menuliskan daftar namanya bahwa dia menginap di sana tanggal 2 Oktober dan memalsukan namanya di tanggal 4 Oktober agar seolah-olah dia menginap di sana tanggal 2. Tidak selesai di situ. Hari berikutnya yang merupakan tanggal 5 Oktober, Vijay membeli lagi 4 paw baji di restoran yang sama. Dan sesuai urutannya, mereka pun pergi untuk menonton bioskop, tentunya dengan mengenalkan seluruh keluarganya pada operator film untuk memperkuat alibi bahwa Vijay benar-benar bersama keluarganya saat nonton di bioskop. Edan. Lanjut lagi, sesuai urutan kejadian yang dibuat oleh Vijay. Saat perjalanan mau pulang ke Pondolem, ia pun meminta kepada kernet bus untuk mengambil uang di ATM sama seperti sebelumnya. Namun, karena dirinya sudah terekam CCTV pada tanggal 3 Oktober, hari itu Vijay tidak masuk ke dalam ATM. Dan sekali lagi, untuk memperkuat alibinya, Vijay memusnahkan seluruh nota yang dia dapatkan di tanggal 4 dan 5 Oktober. Dan dia hanya menyimpan nota pada tanggal 3 Oktober. Wedan. Dan untuk meyakinkan orang-orang sekitarnya bahwa dia berada di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober, beberapa hari kemudian dengan sangat lihainya, Vijay dan keluarganya mengulangi perjalanan itu lagi, bertemu dengan orang yang sama, dan terus meyakinkan kepada orang yang mereka temui bahwa mereka berada di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Jadi, selama ini Lek Martin, Jose, karyawan hotel, karyawan restoran, sampai operator bioskop selalu diingatkan oleh Vijay dan keluarganya bahwa mereka berada di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Gila. Jadi selama ini mereka tidak sadar telah didoktrin suatu kesaksian yang salah dari Vijay dan mereka percaya begitu saja. Karena apa? Ya, karena hal tersebut disampaikan berulang-ulang dan terus-menerus. Sekaligus karena Vijay adalah orang yang baik. Saya kira tidak sulit untuk meyakinkan mereka semua. Wow. Bu Mera bilang bahwa sesuatu kejadian atau peristiwa akan betul-betul kita ingat jika kita benar-benar melihat dan mengalaminya. Itulah yang Vijay lakukan dengan cara mengajak seluruh keluarganya untuk melakukan itu semua. Dan benar adanya, ketika polisi menginterogasi mereka, keluarga Vijay benar-benar menceritakan apa yang mereka lakukan di Panaji tanpa kebohongan. Ya, karena memang mereka melakukannya. Hanya saja, mereka para polisi tidak tahu bahwa mereka melakukannya di hari yang berbeda. Super edan. Kini semua bukti hanya mengarah kepada kebenaran pengakuan Vijay. Merasa apa yang dia yakini benar, berpikir bahwa instingnya sebagai seorang ibu dan seorang inspektur jenderal kepolisian sangatlah kuat, membuat Mera mau tidak mau harus mengambil keputusan yang bisa saja membahayakan posisinya saat ini. Ya, dengan sangat kejam akhirnya Mera memutuskan untuk menjemput paksa keluarga Vijay untuk diinterogasi menggunakan kekerasan atas usulan si Saiton Gaitonde kampret. Sesampainya di kediaman Ibu Mera, dengan sangat kejam akhirnya mimpi Gaitonde pun terwujud. Dengan membabi buta, Gaitonde menghajar Vijay untuk memaksanya mengakui perbuatannya. Tak hanya Vijay, Nandini istrinya dan Anju pun dihajar oleh polisi wanita demi mendapatkan pengakuan dari mereka. Sungguh sangat kejam sekali. Pak Prabu dan Pak Sawan pun hanya terdiam, tak mampu melakukan apa-apa karena semua atas perintah Bu Mera. Di tengah brutalnya keluarga Vijay dihajar, Pak Mahes mendapatkan info bahwa Alex, salah satu teman Sam yang sempat terdeteksi terakhir kali berkomunikasi dengan Sam, akhirnya datang. Setelah dipaksa menceritakan apa yang sebetulnya terjadi antara Sam dan Anju, akhirnya Alex membeberkan fakta yang sama sekali tidak diketahui oleh Pak Mahes dan Bu Mera, yaitu tentang tindakan tercela Sam dan Alex yang merekam Anju saat tengah mandi.
Wah, kaget, syok hingga rasa tak percaya membuat Pak Mahes, Bu Mera dan Pak Prabu terperanjat. Dengan berat hati akhirnya Bu Mera mengakui telah mengetahui tentang kasus video tersebut dan sekali lagi mencoba menanyakan kepada Vijay, "Di mana anakku?" Berharap ketika titik permasalahan sudah terkuak, Vijay mau jujur tentang kondisi putranya. Namun apa yang dilakukan oleh Vijay? Dia sama sekali tidak bergeming dan terus mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu. Gila, beginilah perjuangan seorang ayah untuk melindungi keluarganya. Semakin emosi karena tidak mendapatkan jawaban, Mera pun memerintahkan Gaitonde untuk melancarkan jurus andalannya dengan terlebih dahulu mengeluarkan Vijay, Nandini dan Anju. Gaitonde pun memaksa putri kecilnya Vijay yaitu Anu untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Edan, kejem banget anak kecil diajar loh ini ya. Dan akhirnya hal yang kita khawatirkan bersama pun terjadi. Anu memang secara langsung mengetahui apa yang dilakukan oleh Anju dan ibunya hari itu. Dan anak kecil tetaplah anak kecil. Ketika diancam apalagi dihajar, dia akan berkata jujur. Hingga akhirnya sebuah pengakuan didapatkan oleh Bu Mera. Waduh, bahaya. Dengan mata yang mau berlinang air mata, Bu Mera menyeret Anu untuk dibawa pergi. Pergi kemanakah mereka? Ya, rumah Vijay. Astaga, apakah semua akan terbongkar di sini? Singkat cerita, dikelilingi oleh banyak sekali wartawan dan warga yang masih tidak percaya bahwa Vijay dan keluarganya melakukan kejahatan. Akhirnya proses penggalian TKP alias lubang kompos di mana di situ adalah tempat mayat Sam dikuburkan mulai dilakukan. Dengan perasaan sedih, Bu Mera dan Pak Mahes mencoba tegar menghadapi kenyataan. Semua kerabat Vijay termasuk Lek Martin dan kawan-kawan terlihat terus membela Vijay dan keluarganya. Mereka memberitahukan kepada wartawan yang telah diundang oleh Rajesh atas permintaan Vijay beberapa hari sebelumnya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah karena ulah Gaitonde. Mereka menganggap bahwa Gaitonde punya masalah dan dendam pribadi kepada Vijay sehingga dia mulai menyeret dan menjatuhkan keluarga Vijay. Mereka terus bilang bahwa selama ini Vijay telah dianiaya secara ilegal oleh Inspektur Jenderal Kepolisian hanya untuk mengakui perbuatan yang sama sekali tidak dia lakukan. Sungguh dilema. Tidak berselang lama, akhirnya momen itu pun tiba. Lubang selesai digali, sontak tercium aroma busuk dari sebuah bangkai muncul dari situ. Sempat menangis tak bisa menahan kesedihannya. Akhirnya Bu Mera dan Pak Mahes pun memberanikan diri untuk melihat apa yang berada di dalam karung tersebut. Dan apa yang terjadi? Boom! Ternyata sesuatu yang tersimpan di dalam karung tersebut adalah bangkai seekor guguk alias anjing, saudara-saudara. Gila! Sontak keributan pun tak terhindarkan dan semua warga yang merasa kesal terhadap Gaitonde pun melampiaskan emosi dengan menghajarnya rame-rame. Mampus! Singkat cerita, karena banyaknya pemberitaan tentang kesewenang-wenangan kepolisian termasuk Inspektur Jenderal Mera Dasmuk yang secara ilegal menahan, menginterogasi, bahkan menganiaya Vijay dan keluarganya tanpa perintah pengadilan, akhirnya Gaitonde diberhentikan secara tidak hormat. Pak Prabu dan Pak Sawan dan seluruh pejabat kepolisian Pondolim dipindah tugaskan. Bahkan Bu Mera pun mendapat sanksi cuti dari tugas sampai waktu yang tidak ditentukan. Sungguh skenario yang sangat-sangat gila dari seorang Vijay Salgaonkar. Beberapa hari setelahnya, terlihat Vijay tengah menjalani harinya seperti biasa. Dia pun sempat berbicara dengan istrinya Nandini dan berkata bahwa dia telah memindahkan mayat Sam di malam di mana dia terbunuh saat itu juga, yaitu malam Minggu. Dan dia merahasiakan lokasi di mana dia dikubur. Bahkan Vijay berkata dia akan membawa rahasia itu sampai dia mati. Tidak berselang lama, Anju dikejutkan oleh datangnya polisi yang ingin bertemu dengan Vijay. Semua petugas polisi tersebut diketahui semua adalah orang baru. Dan dengan bisik-bisik, petugas tersebut akhirnya membawa Vijay ke suatu tempat. Di akhir film, akhirnya kita dipertemukan dengan adegan yang menurut saya sungguh luar biasa, di mana di sini ternyata petugas polisi yang menjemput Vijay adalah atas permintaan Bu Mera dan Pak Mahes Dasmuk. Untuk yang terakhir kali, bukan sebagai polisi, tetapi sebagai orang tua yang setiap hari sedih menanti putranya yang entah di mana saat ini. Dengan melas hati, Pak Mahes dengan tulus meminta maaf atas apa yang telah Sam perbuat kepada Anju. Dan sebagai permintaan terakhir sebelum mereka pindah ke London, Pak Mahes dan Bu Mera sekali lagi bertanya kepada Vijay, di manakah putranya berada? Apakah yang harus mereka lakukan sekarang? Menanti dia pulang ataukah merelakannya pergi selamanya? Jujur di sini saya merasa sangat sedih untuk keluarga Bu Mera. Dan akhirnya sebuah jawaban muncul dari mulut si Vijay. Vijay menjelaskan bahwa dia sangat bersyukur atas apa yang dia miliki saat ini, keluarga kecil yang bahagia, seorang istri dan 2 orang anak yang sangat dia cintai. Vijay kemudian menceritakan bahwa suatu hari ada seseorang yang ingin mengusik keluarga mereka. Vijay bilang dia sudah memperingatkannya dan memohonnya untuk tidak mengganggu keluarga kecilnya. Namun seseorang tersebut sama sekali tidak pernah mendengarkan. Hingga akhirnya sebuah tragedi yang tidak diinginkan pun terjadi. Vijay mengirim seseorang tersebut ke tempat yang sangat jauh hingga dia tidak akan pernah kembali lagi. Wah, dari sini Pak Mahes dan Bu Mera pun menyadari suatu kenyataan bahwa Sam sudah meninggal dunia. Dengan sepenuh hati, Vijay pun memohon maaf atas apa yang sudah keluarganya lakukan. Dari situ, Pak Mahes yang lebih berbesar hati karena menyadari bahwa Sam mungkin mendapatkan akibat dari apa yang sudah dia lakukan. Dengan perasaan hancur, sedih dan mungkin juga lega, akhirnya Pak Mahes dan Mera pergi meninggalkan Vijay.
Lanjut ke cerita, di penghujung film kita diajak kembali lagi ke adegan di mana film dimulai. Adegan di mana Vijay sedang berada di kantor polisi. Sedang apakah Vijay di sana? Apakah dia ditahan? Dan yang pasti di manakah Sam dikubur oleh Vijay? Semuanya terjawab di sini. Ternyata di situ Vijay tidaklah ditangkap, namun Vijay hanya diminta untuk menandatangani sebuah berkas laporan. Mungkin hanya berkas wajib lapor judi togel atau kasus sebelumnya. Di situ Vijay bertemu dengan Kapolsek Pondolem yang baru, yang sepertinya masih menaruh kecurigaan kepada si Vijay. Singkat cerita, di sini Pak Kapolsek ternyata masih meyakini bahwa Vijay lah yang bertanggung jawab atas hilangnya putra Ibu Merah yang bernama Sam. Di sini Pak Kapolsek juga memperingatkan Vijay bahwa di bawah kepemimpinannya, dia akan segera menemukan bukti yaitu mayat Sam untuk menyeret Vijay ke dalam penjara. Namun, dengan ekspresi memelas, sekali lagi Vijay menunjukkan bahwa dia sama sekali tidaklah bersalah dan Vijay pun bilang, tidak mungkin saya membodohi polisi, Pak. Justru saya sangat menghormati polisi dan saya percaya bahwa kantor polisi ini akan melindungi kami semua. Wah, apakah yang dimaksud dari perkataan Vijay, saudara-saudara? Jangan kaget, jangan terperanjat karena apa? Boom! Di akhir film ternyata kita dikejutkan dengan sebuah fakta di mana Vijay mengubur mayat Sam. Bukan di halaman, bukan di pekuburan, bukan di ruko milik Vijay yang baru saja direnovasi, tapi mayat Sam ternyata dikubur di bawah kantor polisi Pondolem yang baru, atau lebih tepatnya di bawah kursi Pak Kapolsek berada. Mungkin kalian masih ingat dengan adegan di mana Rane sang kontraktor bilang bahwa dia akan segera memperbaiki ruko milik Vijay setelah dia selesai merampungkan lantai kantor polisi Pondolem yang baru hari Senin. Jadi ternyata di malam hari di mana Sam terbunuh yaitu malam Minggu, Vijay langsung memindahkannya dan menguburkannya di bawah lantai kantor polisi Pondolem yang baru. Gila. Dengan begitu bisa jadi mustahil bagi polisi untuk menemukan mayat Sam. Oke, itu dia rangkum film kita kali ini. Secara keseluruhan, Drishyam mengedepankan sebuah cerita mengenai kekuatan sugesti dan proses pemanggilan memori untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Vijay. Vijay tidak melakukan manipulasi waktu atau menyuap para saksi. Ia lebih memilih untuk mengulang-ulang informasi kepada para saksi sebagai penguatan akan validitas sebuah fakta. Selain itu, lewat karakter Vijay, penonton diajak memahami betul arti keutuhan keluarga. Apapun yang terjadi, keluarga adalah sebuah ikatan yang mustahil dilepaskan dan dipisahkan. Sebagai seorang bapak, Vijay tahu betul bagaimana memberikan rasa nyaman dan aman kepada seluruh anggota keluarganya. Meskipun tidak bisa dibenarkan apa yang dilakukannya untuk menyelamatkan keluarganya. Film garapan sutradara Nishikant Kamat ini begitu apik dalam menyajikan alur cerita. Tidak ada efek kamera atau kelebayan akting yang ditonjolkan dalam keseluruhan film. Oleh sang sutradara, penonton diajak untuk memahami sebuah alur cerita yang out of the box kebiasaan alur cerita milik India. Jangankan mengawang-awang ending cerita, memperkirakan beberapa alur cerita saja sekiranya sudah mustahil untuk dilakukan. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa kalian bisa request untuk film apa lagi yang akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.